Dulu, punya motorsport 150cc itu rasanya seperti naik level dalam hidup. Bukan cuma soal mesin, bukan cuma soal top speed, tapi soal mimpi. Saya masih ingat waktu kecil, motorsport firing 150cc itu identik dengan suara nyaring 2 tak seperti RJR, Ninja RR, bahkan NSR dan TZM yang super premium. Motor-motor ini liar, mahal, dan terasa seperti barang orang dewasa. Kita cuma bisa lihat dan bermimpi. Lalu, waktu 2 tak mulai hilang, kita pikir semuanya selesai. Tapi ternyata belum. Karena, kemudian datang era 150cc Sport 4 tak. Dan disitulah, generasi kita mulai punya mimpi yang lebih realistis. Cuma sekarang saya lihat sesuatu yang mengganggu. Di jalanan, skuter 150cc makin mendominasi. Anak muda lebih pilih motor yang praktis. Pertanyaannya, apakah era motorsport 150cc sudah benar-benar berakhir? Untuk mengenang masa kejayaan motorsport 150cc, saya akan ajak kalian kembali ke masa lalu. Sejak awal, Honda adalah satu-satunya pabrikan yang fokus menjual motor 4 tak di Indonesia. Di saat Suzuki jualan RJR, Yamaha jualan RX King, ia lebih fokus jual motor 150cc yang mengutamakan fungsi dan irit bahan bakar seperti Honda Mega Pro. Tapi ada fakta yang mungkin kalian belum tahu. Pabrikan pertama yang menjual motor sport firing 4 tak bermesin 150cc adalah Suzuki. Dah, kalau ngomongin Suzuki zaman dulu itu memang nggak akan ada habisnya bikin kita kaget ya. Suzuki menciptakan FXR 150 pada tahun 97 di Malaysia dan mulai dijual secara CBU di Indonesia pada tahun 2000. Meski cuma 150cc, tapi mesinnya buas karena sudah pakai Dewa C yang bermain di RPM tinggi. Tenaganya sampai 20 HP. Yang setelah 25 tahun motor 150cc 4 tak zaman sekarang, nggak ada nih yang punya tenaga segede ini. Bahkan Suzuki pun nggak bisa lagi mengulang hal yang sama. Tampangnya juga everlasting banget, apalagi yang warna biru, livery kemenangan Suzuki di MotoGP era Kenny Roberts yang legendaris. FXR pakai sasis twin spar, sudah menosok dengan banana aram yang juga nggak bisa ditiru oleh Suzuki di era sekarang. Dan tahun 97, motor ini sudah pakai speedometer digital. Intinya motor ini masih keren kalau dipakai saat ini. Tapi kala itu, statusnya CBU membuat harganya kemahalan. Ia dijual di kisaran 23 jutaan, lebih mahal 1,5 juta ketimbang Thunder yang punya mesin 250cc. Ini jadi bahan pertimbangan bagi buyer. Motor 150cc kok lebih mahal ketimbang 250cc. Pada tahun 2002, Honda ikut bermain di kelas yang sama dengan memperkenalkan Honda CBR 150R karburator. Ini motor tampangnya keren. Firingnya mungkin terlihat ramping kalau disandingkan dengan motor sport firing saat ini, tapi ia proporsional dan realistis. Mesinnya juga real DOHC yang bermain di putaran atas dan ia sudah pakai radiator. Lebih canggih lah ketimbang FXR yang masih oil cooler. Kala itu belum ada nih motor sport 4 tak yang pakai radiator di Indonesia. Tapi masalahnya sama, motor ini juga CBU. So, harganya termasuk mahal. Anak muda zaman itu belum siap bayar segitu untuk motor 150cc. Motor sport firing 150cc saat itu masih dianggap tanggung. Yang punya uang, sekalian ambil Tiger atau Thunder yang cc-nya lebih gede, meskipun secara performa nggak sebanding dengan motor sport firing. Terus yang budgetnya terbatas, bisa ambil motor bebek aja. Dan yang suka kencang mah tinggal beli motor sport 2 tak. Simple dan banyak pilihan. Menurut saya, pasar sport firing belum matang kala itu. Sampai akhirnya, Yamaha melakukan sesuatu yang jenius. Pada tahun 2007, Yamaha merilis Fiction. Dan boom, motor ini laku keras. Tapi kan motor ini bukan sport firing. Benar, memang Fiction adalah motor sport naked. Tapi Fiction adalah motor yang mengubah segalanya. CBR 150 CBU masih dijual sampai tahun 2010 dengan harga di kisaran 30 jutaan. Sedangkan Fiction dijual di kisaran harga 17-18 jutaan. 18 jutaan mungkin harga normal buat motor sport 150cc kala itu,
seperti Mega Pro misalnya. Tapi yang bikin wah, Fiction adalah motor sport naked 150cc pertama yang pakai monoshock, pakai sasis Delta Box, pakai mesin berradiator dan injeksi, mesinnya irit BBM tapi bertenaga, desainnya modern, dan harga yang terjangkau. Semua itu adalah formula yang membuat Fiction menjadi salah satu motor fenomenal yang mengubah segalanya. Sorry to say buat yang gak cocok sama Yamaha, tapi kalian harus tetap berterima kasih sama motor ini. Kalau nggak, mungkin sampai saat ini kita masih disuguhkan motor berteknologi jadul dengan tampang ala kadarnya. Fiction bukan cuma motor baru, ini revolusi. Buat saya pribadi, Fiction berhasil membuat 150cc terasa masuk akal. Karena Honda kala itu masih bertahan dengan Mega Pro yang terkesan memiliki teknologi mesin usang yang dibalut dengan desain yang biasa aja. Tapi, Mega Pro itu nggak salah. Honda lah yang terlena dan menganggap nggak bakal ada lawan yang serius. Tapi semenjak kelahiran Fiction, Honda memang semakin gencar mengeluarkan produk dengan teknologi terkini. Masih di tahun 2007, ada sebuah gebrakan dari pabrikan lokal yang konon bekerja sama dengan engineering asal Jerman. Minerva lantas memperkenalkan R150 pada tahun 2008. Sebagai pabrikan baru, hebatnya, Minerva berhasil menjual R150 dalam jumlah yang cukup banyak. Alasannya simpel, motor ini mirip CBR 150 Karbu, tapi harganya 14 jutaan. Siapa sih yang nggak mau beli motor sport berfairing dengan tampang keren, tapi seharga motor bebek? Tapi ya gitu, ada harga, ada kualitas. Motor ini punya banyak masalah, dari kualitas yang buruk, mesin ala kadarnya, karena meski 150cc tapi motor ini konon dengan mudahnya diasapin motor bebek 125cc. Karena memang, motor ini diciptakan untuk gaya doang sih kayaknya. Kilasan Minerva bisa kalian cek di video ini. Di tahun 2010, CBR 150 Karbu sudah tidak dijual lagi. Kesel juga nih Honda, produknya ada yang ngejiplak. Honda lantas memperkenalkan CBR 150R injeksi pada tahun 2011. Cuma memang statusnya masih CBU Thailand. Kalau dari mesin nggak ada yang salah sama motor ini. Masih ada ciri khas overbore-nya. Masalah datang dari desain yang nggak sesuai dengan selera rakyat Indonesia. Harganya sekitar 34 jutaan. Sudah termasuk kemahalan buat motor 150cc karena kala itu, kalau nggak salah Kawasaki Ninja dan bahkan CBR 250R itu dijual dengan harga 50 jutaan. Hal ini mungkin karena Honda masih belum ada lawannya. So, suka-suka mereka lah patok harganya. Pada tahun 2012, ada desas-desus Honda akan memperkenalkan sebuah motor sport 150cc naked untuk menjegal jalannya Fiction. Kabarnya motor ini akan memiliki mesin yang jauh lebih superior. Peluncuran Honda terbaru dilakukan pada bulan Desember tahun 2012. Tapi pada bulan November tahun 2012, Yamaha mencuri start dengan memperkenalkan New Fiction Lightning dengan desain yang benar-benar baru, lebih fresh, dan futuristik. Meski mesinnya sama gitu-gitu aja. Nah, sebulan kemudian, CB150 Street Fire diperkenalkan oleh Honda. Dan yang menjadi sorotan ialah desainnya. Menurut saya CB150 ini dibuat untuk mengalahkan Fiction generasi kedua. Dengan punya desain yang mirip tapi dengan performa yang lebih baik. Honda nggak kepikiran nih, Yamaha bakal mengeluarkan facelift buat Fiction. Ini beneran Yamaha berhasil ngegocek Honda. Meski secara mesin, CB150R sudah Dewa C turunan CBR, yang nggak usah diragukan lagi performanya. Tapi selain desain yang masih out of date, ada beberapa masalah teknis yang terjadi pada CB150. Seperti mesin klotok-klotok dan rangka tralis yang mudah patah. Ada yang ngalamin nggak? Komen deh di kolom komentar. Namun Fiction pun juga nggak luput dari masalah. Isu vampir oli nggak pernah benar-benar terselesaikan sampai saat ini. Tapi meskipun begitu, penjualan Fiction berada jauh di atas CB150. Pada tahun 2013, akhirnya Yamaha memunculkan R15 V2 untuk ngelawan CBR 150R injeksi yang masih berstatus CBU. Doa para fans Yamaha akhirnya terwujud. Ditambah V2, statusnya rakitan lokal. Jelas motor ini punya harga jual yang lebih terjangkau. Di awal peluncurannya, R15 dijual di kisaran 28 jutaan deh kalau nggak salah.
Dengan tampang baby superbike, ia dengan cepat menjadi impian para rider muda. Desain yang ditawarkan sangat menarik dengan riding position yang sporty. Meski secara dimensi, fairingnya terasa dipaksakan buat terlihat seperti moge, but desain itu selera. Asal fairing bawahnya jangan dilepas aja. Ukuran mesinnya kecil, kebanting nih sama fairingnya yang gede. R15 dan Fiction memang menggunakan basic mesin yang sama. Bedanya, transmisi R15 sudah 6 percepatan, sedangkan Fiction masih 5 percepatan. Selain itu, tentu dengan fairing R15 punya top speed yang sedikit lebih tinggi. Dengan duel CBR dan R15 seketika kelas 150cc bukan soal motor kerja, tapi motor gaya. R15 punya penjualan di atas CBR 150, dan Honda sebagai pelopor motor sport 4 tak 150cc panas dingin nih dapat hook kiri dari Fiction dan jab kanan dari R15. Isu pun mulai santer terdengar bahwa Honda akan melokalkan CBR 150. Dan beneran aja, K45A adalah jawaban Honda atas keberhasilan Yamaha di kelas motorsport 150cc. Motor ini tampak seperti baby CBR 1000 jika mengacu pada dual kin ice-nya. Harga pun dibuat mepet sama R15, tapi tentu aja ada beberapa hal yang di-downgrade dari versi CBU-nya. Sasis menjadi hal yang paling mencolok ketika versi CBU memakai twin spar, namun di versi lokal pakai sasis tubular yang jelas twin spar terlihat tidak hanya lebih keren, namun lebih kuat. Hal ini tentu mengundang banyak sekali komentar, baik yang tidak setuju dengan tindakan Honda maupun yang mikir downgrade masuk akal untuk menekan harga. Menurut kalian gimana? Kita loncat ke tahun 2016. Honda memperkenalkan CBR 150 terbaru dengan kode K45G. Yes, motor ini adalah awal dari kesuksesan CBR dalam penjualan sport 150cc. Desainnya berubah total. Mesin disesuaikan dengan perkotaan, tapi jelas ia kehilangan identitasnya sebagai motor overbore. Para Honda entusias banyak yang komplain nih kala itu. Tapi karena laku, apa boleh buat? Penjualan adalah segalanya. Tentu, lebih banyak yang suka ketimbang yang gak suka dong, kalau nyatanya motor ini laku. Dan di tahun yang sama, Suzuki yang selama 10 tahun terakhir cuma mengandalkan penjualan dari Suzuki Satria FU bangkit dari tidurnya. Dan sang masterpiece, GSX R 150 pun diperkenalkan. Kala itu, dunia otomotif dihebohkan dengan performa yang diberikan oleh motor sport dengan mesin turunan Satria FU ini. Motor dengan DNA overbore yang kental dan punya performa paling sadis di antara motor sport 150cc yang ada. Meski secara ergonomi, motor ini kurang nyaman dipakai berboncengan untuk waktu yang lama. Tapi motor ini memberikan sensasi yang seharusnya didapatkan oleh sebuah motorsport fairing. Nah, Yamaha lantas memperkenalkan R15 V3 pada tahun 2017. Ia adalah sebuah game changer. Yamaha all out dalam hal desain. Motor ini punya penampilan yang paling sporty menurut saya. Shock depan sudah upside down, delta box dengan model baru, serta swing arm belakang unsimetris berbahan aluminium. Penampilan R15 V3 paling moge look. Meskipun banyak yang komen ini motor kenapa masih aja nih pakai mesin dari Fiction. Tapi ini bukan mesin Fiction biasa. Ini mesin Fiction dengan tambahan VVA yang membuat di atas kertas ia jadi motor sport 150cc yang punya tenaga paling gede, bahkan mengalahkan GSX R 150. Tapi ini di atas kertas ya. Kalau ketiga motor ini diadu di trek lurus yang panjang, bisa dipastikan GSX R 150 bakalan finish duluan. Dan Yamaha harus puas berada di posisi kedua. Kalau CBR sudah pasti jadi juru kunci. 4 tahun berselang, CBR 150R dan R15 mendapatkan penyegaran. CBR menjadi motor yang mendapatkan update kosmetik paling banyak, dengan membuatnya sangat mirip dengan CBR 250RR. Ini adalah trik Honda yang selalu berhasil. Ketika CBR 250RR kemahalan, tentu CBR 150 jadi pilihan kedua. Nggak apa deh, nggak kencang, asal tampangnya mirip, gitu sih katanya. Dan trik ini sukses membuat CBR Gen 4 jadi motor sport fairing paling laris di antara R15, apalagi GSX R 150. Meskipun R15 juga dapat update nih seperti quick shifter dan juga traction control, tapi banyak yang menganggap itu adalah gimmick yang nggak perlu-perlu banget nih di motor sport 150cc.
Terlebih, secara desain banyak juga yang bilang V3 itu lebih cakep. Saya pun setuju dengan hal itu. Nah, kalau Suzuki masih bertahan nih, dengan desain yang sudah 10 tahun lamanya. Ya tahu sih, kiblat dari desain Suzuki itu India, karena mobil mereka laku di sana. Tapi kalau masih mau jualan motor di Indonesia, tolonglah lebih serius sedikit. Bahkan, banyak desainer anak bangsa yang bikin konsep dari GSX-R 150 yang cocok untuk pasar kita, tapi Suzuki nggak pernah mau lirik atau mungkin mereka tutup mata. Nih, lihat aja, desain dari bro David Aradea. Kalau desain dari GSX-R kayak gini pasti kalian lebih tertarik kan ya? Tapi sekali lagi, bisnis is bisnis. Entah Suzuki sadar pasar motor sport itu sudah mulai redup atau memang magar aja dia jualan motor seperti biasa. Mereka lebih pintar dari kita. So, menurut saya mereka lebih tahu harus gimana. Semakin kesini, memang motorsport firing itu sudah mulai ditinggalkan. Menurut saya, karena alasan sudah nggak relevan di zaman ini lagi. Orang yang dulunya pengen motorsport 150cc, tapi nggak kesampaian mungkin sekarang lagi menikmati naik maxi scooter sama anak dan istrinya. Atau, bagi yang berpikir secara logika, dan punya rezeki lebih untuk punya lebih dari satu motor, mereka mending beli 250cc bekas yang harga bekasnya lebih murah ketimbang 150cc baru. Dan pastinya lebih kencang dong. Anak-anak Gen Z pun sudah jarang nih ada yang bisa pakai motor manual. Mereka terlahir di era peralihan motor manual ke motor matic. Kalau di ibu kota, tentu bawa motor sport firing adalah sebuah mimpi buruk. Yang nggak fleksibel, bawanya pegal apalagi kalau macet, dan bukan motor satu untuk semua. So, perlahan tapi pasti, penjualan motor sport 150cc akan tergerus oleh motor-motor matic yang semakin kesini. Motor matic nggak cuma praktis tapi juga bisa